Bab 231 Biologi Tianling. Apa maksudmu? Tanya Panting tanpa sadar. Maksudku, rencanamu yang disusun dengan sangat cermat kemungkinan besar akan sia-sia. Ning Fan menyeringai, lalu menoleh ke Lin Xiaoling dan berkata, Linger, bagaimana kalau kamu daftarkan perusahaan lain? Ganti namanya, lalu beritahu semua orang di perusahaan untuk melapor ke perusahaan baru. Jabatan dan tunjangan semua orang tidak akan berubah. Oh, dan lokasi kantornya tidak perlu diubah, kita akan tetap di kantor lama. Hah, kakak, maksudmu? Lin Xiaoling masih agak bingung. Maksudku, karena Panting menginginkan Tianling Pharmaceutical, biarkan dia memiliki cangkang Tianling Pharmaceutical. Kita tinggal mendirikan perusahaan baru bernama Tianling Biology, kata Ning Fan sambil tersenyum. Kau berpikir untuk mentransfer aset? Jangan pernah berpikir. Ning Fan, jangan pernah berpikir. Panting akhirnya mengerti dan berseru dengan marah. Tuan Niu langsung berpura-pura dan berkata, Tuan Ning, pemilik Tianling Pharmaceutical sekarang menjadi klien saya, Nona Pan. Jika Anda terlibat dalam tindakan apapun yang melibatkan pengalihan aset dari Tianling Pharmaceutical, itu akan melanggar hukum. Ning Fan tersenyum dan berkata, saya tidak mengalihkan aset Tianling Pharmaceutical. Faktanya, Tianling Pharmaceutical tidak memiliki aset tetap. Apa yang kau bercanda? Bukankah gedung kantor ini milik Tianling Pharmaceutical? Lalu bagaimana dengan produk-produk unggulan Tianling Pharmaceutical, pil permajaan dan air spirit Qi, formula dan lini produksinya, semuanya adalah aset Tianling Pharmaceutical. Kau harus menyerahkannya kepada pemilik baru Tianling Pharmaceutical, klienku, Nona Panting. Tuan Niu berbicara dengan percaya diri. Ning Fan menatap Tuan Niu seolah-olah sedang menatap orang bodoh dan berkata, maaf, tapi gedung ini atas nama pribadi Linger dan bukan aset Tianling Pharmaceutical, sedangkan untuk pil permajaan dan air Qi, formulanya ada di kepala saya, dan secara hukum, saya bukan bagian dari Tianling Pharmaceutical. Jadi, formula-formula ini tidak ada hubungannya dengan Tianling Pharmaceutical. Mengenai lini produksi yang Anda sebutkan, saya bahkan lebih menyesal mengatakan bahwa semuanya bergantung pada tangan saya sendiri. Apa? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bukankah itu berarti perusahaan farmasi Tianling praktis kosong? Tuan Niu akhirnya tersadar, berseru kaget dan marah. Heh, kau masih tidak mengerti. Kalau Ning Fan ada di sini, Tianling Pharmaceutical ada. Kalau Ning Fan tidak ada, Tianling Pharmaceutical tidak ada. Sebaiknya kau pergi dan jelaskan ini pada klienmu, Panting, kata Ning Fan dingin. Panting akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Ia meraih Tuan Niu dan berkata, Tuan Niu, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan biarkan Ning Fan mengingkari kesepakatan, jangan biarkan dia memanfaatkan celah hukum. Memanfaatkan celah hukum. Panting, kau menipu ibuku agar menandatangani saham itu namanya memanfaatkan celah hukum. Tidak, itu penipuan total. Ning Fan berkata dengan dingin. Kau penipu. Jangan berpura-pura di sini. Tuan Niu, gunakan hukum, suruh Ning Fan menyerahkan Tianling Pharmaceutical. Suruh dia menyerahkan aset miliaran dolar. Panting putus asa, mendesak berulang kali. Siapa yang melakukan penipuan? Berani sekali. Pada saat itu, suara memerintah tiba-tiba terdengar dari luar pintu ruang konferensi. Seorang pria parubaya, diapit oleh beberapa penegak hukum berseragam, melangkah masuk. Itu adalah wali kota River City, Shen Weimin. Wali kota Shen, Anda akhirnya tiba. Li Wanshan bergegas menghampirinya. Ternyata begitu Panting mengeluarkan dokumen pengalihan saham, Li Wanshan diam-diam telah mengirim pesan kepada Shen Weimin. Ketika melihat seseorang tega menipu Tianling Pharmaceutical milik Tuan Ning, Shen Weimin terkejut sekaligus geram, dan langsung bergegas menghampiri. Wali kota Shen. Tuan Niu, saat melihat Shen Weimin, langsung ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia, yang hanya seorang pengacara, hanya pernah melihat Shen Weimin di televisi, kapan dia pernah melihatnya sedekat ini? Apakah Anda pengacara yang telah membantu dan bersekongkol dengan penipu itu? Shen Weimin menatap Tuan Niu dengan dingin, lalu menoleh ke Panting dan berkata dengan tegas, kau Panting, kan? Kemarin di Asosiasi Perdagangan, Tuan Ning melepaskanmu, yang sebenarnya menunjukkan belas kasihan kepadamu. Tapi kau bukan saja tidak bertobat, kau malah memasang jebakan untuk menipu Tuan Ning lagi. Dan kau bahkan berani menargetkan para lansia. Kota ini sedang menindak tegas penipuan keuangan, dan tindakanmu bisa menjadi dasar hukuman maksimal. Apa? Tapi, aku punya kontrak tertulis. Sahamnya ditransfer secara sukarela kepadaku oleh Ding Hongxia, kata Panting, wajahnya memucat ketakutan saat ia mati-matian berusaha menjelaskan. Kontrak Anda jelas tidak adil dan dibuat dengan tipu daya sebagai sarana, penipuan sebagai tujuan. Kontrak semacam itu tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Para penjaga, bawa Panting pergi dan jadwalkan persidangan.
Bagi penipu keuangan seperti dia, 10 tahun pun hukumannya ringan. Shen Weimin memberi perintah dengan ayunan tangannya. Tidak, tidak. Tuan Niu, tolong selamatkan aku. Panting, seakan-akan sedang memegang erat sedotan penyelamat, mati-matian meraih Tuan Niu. Tuan Niu, sebagai pengacara, Anda tahu bahwa Panting melakukan penipuan, tetapi Anda masih membantunya memanfaatkan celah hukum, melakukan kejahatan secara sadar, Anda harus dihukum lebih berat. Tangkap dia dan cabut izin pengacaranya secara permanen, lalu tuntut dia atas tuduhan membantu dan bersekongkol dalam penipuan, perintah Shen Weimin sambil melambaikan tangannya lagi. Bab 232. Panting berpura-pura bodoh. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Pandangan Tuan Niu menjadi gelap, hatinya dipenuhi penyesalan yang teramat dalam. Itu semua karena keserakahannya, keinginan untuk mendapatkan bagian 10% yang dijanjikan Panting jika dia sukses. Akibatnya, bukan saja saham tersebut ternyata hanya ilusi, tetapi izin praktik pengacaranya pun dicabut, dan kini ia akan dituntut atas tuduhan membantu dan bersekongkol dalam penipuan. Ini benar-benar kasus mencoba mencuri ayam tetapi akhirnya kehilangan beras yang digunakan untuk memikatnya. Aku ingin melaporkannya. Aku ingin mengungkapnya. Aku ingin menebus dosaku dengan memberikan jasa. Mata Tuan Niu melirik ke sana kemari dengan panik, lalu, ia tiba-tiba menunjuk Panting dan berteriak kepada Shen Weimin, selain penipuan keuangan, Panting juga diduga memalsukan dokumen. Ia juga pernah bertransaksi air spirit key di pasar gelap, sambil menghindari pajak. Benar, untuk pengajuan pinjaman banknya, ia bahkan diduga melakukan suap. Ternyata selain kejadian ini, Tuan Niu telah mengurus banyak urusan lain untuk Panting di masa lalu, jadi dia mengenalnya luar dalam. Dia ngomong sembarangan. Aku tidak melakukan penipuan, aku tidak memalsukan dokumen, aku tidak menghindari pajak, aku tidak menyuap siapapun. Panting begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia terus menyangkal tuduhan tersebut. Saya punya bukti untuk semua ini, saya sudah mencatat setiap kunjungannya. Saya bisa menunjukkan semua bukti ini. Saya hanya meminta Shen Weimin mempertimbangkan tindakan saya mengungkap dan melaporkannya, dan kesediaan saya untuk menebus kesalahan saya, serta memberi saya hukuman yang lebih ringan. Tuan Niu mengeluarkan telepon genggamnya, yang berisi semua bukti kegiatan ilegal Panting. Kau pengacara korup terkutuk. Panting benar-benar tercengang, kakinya lemas, dan dia terjatuh ke tanah. Bawa dia pergi, tahan dia untuk penyelidikan menyeluruh, perintah Shen Weimin dingin. Beberapa penegak hukum bergegas maju, memborgol Tuan Niu terlebih dahulu, lalu mereka bergerak untuk menangkap ketiga Panting. Jangan tangkap aku tidak tahu apa-apa, aku tidak bersalah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku punya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Jangan sentuh aku. Kalau kau menyentuhku, aku akan langsung lompat dari sini. Panda Jiang dan Mas Yulian berteriak panik karena ketakutan, Mas Yulian sampai mengamuk dan mengancam akan melompat dari gedung. Pada saat ini, Panting menggertakkan giginya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia terkikik bodoh. Kemudian, hidungnya miring, matanya sipit, air liur menetes dari sudut mulutnya, ia bergumam pada dirinya sendiri. Kupu-kupu terbang, hehe, aku kupu-kupu, terbang ke bunga, hehehe. Aku seekor anjing, wuf wuf. Untuk menghindari kejahatannya, dia tiba-tiba mulai berpura-pura gila. Untuk membuatnya lebih meyakinkan, pada saat tertentu dia membentangkan kedua lengannya bagaikan sayap, mengepakannya, pada saat berikutnya dia tergeletak di tanah, menjilati kaki meja bagaikan seekor anjing. Aku ingat sekarang. Putriku, dia sedang mengalami gangguan mental, dia memang sudah lama punya penyakit mental, dia gila. Penipuan-penipuan itu, semuanya dilakukan oleh orang yang sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa tidak bertanggung jawab secara hukum, kalian tidak bisa menangkapnya. Mas Yulian segera mengerti dan bekerja sama, lalu segera menimpali. Tuan Ning, apa yang harus kita lakukan? Shen Weimin menoleh ke Ning Fan, mencari bimbingan. Kalau dia punya penyakit mental, kirim saja dia ke rumah sakit jiwa, kata Ning Fan acuh tak acuh. Menginap di rumah sakit jiwa mungkin tidak lebih baik daripada penjara. Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Shen Weimin melambaikan tangannya. Beberapa aparat langsung menangkap Panting dan menyeretnya keluar dengan paksa. Tuan Niu, bersama Panda Jiang dan Mas Yulian, juga dibawa paksa. Nasib mereka bergantung pada apakah mereka akan berakhir di penjara. Kepala Shen, saya akan meninggalkan River City untuk sementara waktu dalam 2 hari. Tianling Pharmaceutical akan berganti nama menjadi Tianling Biologi, saya masih membutuhkan perhatian Anda di masa mendatang. Setelah Panting dan yang lainnya dibawa pergi, Ning Fan berkata kepada Shen Weimin. Tuan Ning, tenang saja, selama saya, Shen Weimin, berada di kota sungai, tak seorang pun bisa menyentuh biologi Tianling, jawab Shen Weimin berulang kali. Kalau begitu, terima kasih. Sebentar lagi,
Saya akan meminta Suyan membawakan beberapa pil permajaan dan air ki roh terkonsentrasi untuk Ketua Sen. Ningfan mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah amulet dan menyerahkannya kepada Sen Weimin, sambil berkata, amulet ini untukmu, Ketua Sen. Selama kau memakainya, amulet ini dapat melindungimu dari cedera tak terduga, seperti kecelakaan mobil berkecepatan tinggi atau beberapa peluru, misalnya. Apa? Terima kasih, Tuan Ning. Terima kasih banyak. Aku akan selalu mengingat hadiah berharga ini darimu. Mendengar ini, mata Sen Weimin berbinar. Ia menerima amulet itu dengan penuh syukur dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam saku. Bagi seseorang sekelas Sen Weimin, daya tarik dari hal-hal yang dapat dibeli dengan uang sangatlah terbatas. Yang lebih ia pedulikan adalah kesehatan dan keamanannya. Efek pil permajaan dan air ki roh terhadap kesehatan tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, meskipun keduanya masih dapat dibeli dengan harga tertentu. Namun amulet ini, yang tidak dapat dibeli dengan uang, dapat melindungi dari kecelakaan mobil berkecepatan tinggi atau beberapa peluru. Di saat kritis, amulet ini seperti memiliki nyawa ekstra. Di ruang konferensi, Lin Xiaoling menyaksikan ekspresi Sen Weimin yang penuh syukur sekaligus berlinang air mata, dan rasanya ingin tertawa. Jimat itu adalah jimat standar bagi staf keamanan perusahaan, satu untuk setiap orang. Namun, Suyan, Li Wanshan, dan Baldi Qiang sangat tersentuh. Mereka masing-masing memiliki amulet pemberian Ningfan, dan bisa dibilang, mereka menikmati perlakuan yang sama seperti wali kota River City. Dan semua ini karena mereka telah mengikuti orang yang tepat. Dalam pikiran mereka, muncul kalimat dari film lama beberapa tahun lalu. Mengikuti Anda, ada daging untuk dimakan. Bab 233. Aula Elang Langit Sekte Lagu Ilahi. Setelah memberikan amulet kepada Sen Weimin, Ningfan terus menyelidiki laboratorium perusahaan. Ada arai pengumpul roh di laboratorium. Sebelum Panting tiba, saat Ningfan sedang memurnikan pil permajaan dan jimat di dalamnya, ia tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan spiritualnya, seolah-olah ia akan naik ke tingkat berikutnya. Si Botak Qiang, aku akan menyendiri selama setengah hari. Ningfan menginstruksikan si Botak Qiang, jangan biarkan siapapun menggangguku. Selanjutnya, ia akan mencoba menerobos. Bila terganggu selama terobosan, hal itu dapat mengakibatkan kegagalan, atau yang terburuk, cedera internal akibat serangan balik kekuatan spiritual. Suyan mengantar Sen Weimin ke pintu masuk perusahaan, lagi pula, sebagai pemimpin kota, dia pantas mendapatkan rasa hormat. Di pintu masuk, Panting, Panda Jiang, dan Ma Xilian masih ada di sana. Panting terus berpura-pura gila dan bertindak bodoh terhadap beberapa petugas penegak hukum, sementara Ma Xilian berpegangan pada kaki salah satu petugas, meronta-ronta dan berguling-guling di tanah. Panda Jiang berteriak serak sekeras-kerasnya, tolong. Selamatkan aku. Petugas penegak hukum menangkap orang tanpa pandang bulu. Alis Sen Weimin berkerut, siap memerintahkan penegak hukum untuk membawa paksa ketiganya. Pada saat itu, seorang pria berpenampilan aneh tiba-tiba mendekati pintu depan gedung. Karena Panting dan yang lainnya menghalangi jalan masuk, pria itu mengerutkan kening dan berkata, yang tidak ingin mati, minggir. Jangan halangi jalanku. Permisi, Pak, ini perusahaan bioteknologi Tianling. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda ke sini? Siapa yang Anda cari? Tanya Suyan dengan sopan dan cepat. Aku di sini untuk Ningfan. Suruh dia keluar. Seseorang dari Aula Elang Langit ada di sini untuk membunuhnya, kata pria aneh itu dingin, lalu menamparkan Suyan. Bang! Suyan langsung terpental dan membuat lubang di dinding marmer di lantai pertama. Meskipun dia sudah terluka dan amuletnya menahan sebagian besar kerusakan, dia tetap pingsan dan tak sadarkan diri. Penjahat kurang ajar, ini kota sungai, bukan tempat orang-orang dari dunia persilatan bisa berteriak-teriak tentang pertarungan dan pembunuhan sesuka hati. Aparat penegak hukum, tangkap dia. Sen Weimin langsung mengerutkan kening dan marah. Para penegak hukum segera melepaskan kelompok Panting dan menyerang pria aneh itu. Beberapa semut, berani menyerangku. Apa kalian mau mati? Pria aneh itu mencibir dan menamparkan beberapa kali. Para penegak hukum terpental sambil menjerit pilu, muntah darah, dan tewas di tempat. Apa? Wajah Sen Weimin berubah drastis. Pria aneh itu dengan cepat melangkah maju dan memukul Sen Weimin dengan telapak tangannya. Bersenandung. Sebuah perisai cahaya segera muncul dari amulet di tubuh Sen Weimin, menangkis kekuatan telapak tangan tersebut. Meskipun dia juga terpental, dia tidak terluka, namun, jimatnya berubah menjadi abu. Kekuatan serangan telapak tangan tunggal pria aneh ini setara dengan kekuatan mobil yang menabrak dengan kecepatan 100 mil per jam. Sen Weimin memanjat, diliputi rasa takut, wajahnya menunjukkan campuran antara lega dan takut. Jika bukan karena amulet pemberian Ningfan, dia pasti sudah mati seperti para penegak hukum itu. Hah! Lelaki aneh itu, melihat bahwa satu telapak tangan tidak membunuh Sen Weimin, mengeluarkan suara aneh dan hendak memberikannya serangan telapak tangan lainnya. Siapa yang ke sana?
Beraninya kau. Dari dalam gedung, terdengar suara gemuruh saat Baldik yang memimpin puluhan petugas keamanan bergegas keluar. Lin Xiaoling juga mengikuti di belakang. Saudara-saudara, ikuti aku dan kalahkan dia, lumpuhkan dia. Si Baldik yang mengenali kekuatan lelaki itu hanya dengan sekali pandang, meneriakkan sebuah perintah. Semua penjaga keamanan ini adalah anak buahnya, masing-masing mengenakan amulet, dan mereka menyerang maju tanpa rasa takut. Sekumpulan semut. Pria aneh itu mendengus dan maju ke arah puluhan penjaga keamanan, sambil terus mengayunkan telapak tangannya. Dengan setiap pukulan telapak tangan, ia melemparkan seorang penjaga keamanan. Meskipun mereka semua mengenakan jimat dan nyawa mereka terselamatkan, pukulan-pukulan berat itu membuat mereka terlalu kesakitan untuk bangun. Hah! Kalian bukan semut, tapi kecoa. Kok kalian semua punya kehidupan yang kuat? Lelaki aneh itu mengerutkan keningnya, merasa terhina karena dia tidak berhasil membunuh satupun orang biasa ini dengan serangan telapak tangannya. Siapakah sebenarnya kamu? Si botak yang bertanya dengan suara gemetar, sambil perlahan menggeser langkah ke samping untuk melindungi Lin Xiaoling di belakangnya. Saya adalah sesepuh Balai Lang Langit, Chang Buishou, kata lelaki aneh itu. Sky Eagle Hall. Bolehkah saya bertanya apa keluhan Anda terhadap Tuan Ning? Tanya Baldik yang bingung. Aku tidak punya dendam pribadi dengan Ning Fan, tapi sebagai salah satu dari 5 aula di bawah Sekte Divine Tune, sudah menjadi tugasku di Aula Lang Langit untuk membunuhnya dan membalaskan dendam mereka yang telah dibunuhnya dari Sekte kita, ujar Chang Buishou dingin. Jadi itu salah satu dari 5 aula di bawah Sekte Lagu Ilahi. Aula Lang Langit, wajah Baldik yang berubah serius, dan dia merasa berat hati. Ning Fan telah membunuh Yan Hu dari Sekte Lagu Ilahi saat kontes tinju Festival Hantu. Si botak yang selalu khawatir akan pembalasan mereka. Sekarang, akhirnya tiba. Apakah kekuatan seorang tetua dari aula di bawah Sekte Lagu Ilahi begitu hebat? Di samping, ketiga orang panting melihat apa yang terjadi dan sangat gembira. Hahaha. Si botak yang, Lin Xiaoling, tamatlah kalian. Musuh-musuh Ning Fan datang mengetuk. Dia pasti sudah mati. Lin Xiaoling, Baldik yang, bukankah kalian tadi sok perkasa? Sekarang kalian bertemu seseorang yang lebih perkasa, kan? Hahaha, hukumannya berat, kalian akan mati. Panda Jiang dan Mas Yulian tertawa jahat, bergembira atas kemalangan mereka. Mata panting berbinar-binar, dan ia segera melepaskan kegilaan pura-puranya. Menunjuk dengan kejam ke arah Lin Xiaoling di belakang si botak Yang, ia berteriak keras kepada Chang Buishou. Kakak, bukankah kau di sini untuk membunuh Ning Fan? Wanita itu adalah adik Ning Fan, Lin Xiaoling. Kenapa tidak mematahkan anggota tubuhnya, menangkapnya, dan menjadikannya sandera? Memaksa Ning Fan berlutut di hadapanmu dan bunuh diri. Bukankah itu jauh lebih baik? Bab 234. Orang yang memahami zaman adalah pahlawan. Kata-kata panting membuat wajah si botak yang berubah drastis. Tanpa ekspresi, ia berbisik kepada Lin Xiaoling di belakangnya, Nona Lin, cepatlah pergi. Khawatir Lin Xiaoling akan kabur, panting dengan cemas melangkah maju, mencengkeram pakaian Chang Buishou, dan mendesak, kau harus bertindak cepat. Jangan biarkan Lin Xiaoling lolos. Kalau dia kabur, bagaimana kau bisa membuat Ning Fan berlutut dan bunuh diri? Chang Buishou mengerutkan kening dengan jijik, melirik panting, dan menamparkan wajahnya. Dengan sekali pukulan itu membuat panting berputar di tempat seperti gasing beberapa kali sebelum akhirnya jatuh ke tanah, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Kenapa kau memukulku? Tanya panting dengan nada kesal. Aku di sini untuk membunuh Ning Fan, apa aku perlu menggunakan cara-cara itu? Kalau kau menyentuhku lagi, aku akan membunuhmu, kata Chang Buishou dingin. Seketika itu juga, panting menjadi sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan tanpa sepatah kata pun, mulai melarikan diri keluar. Panda Jiang dan Mas Yulian juga ketakutan setengah mati, berusaha keras dan merangkak untuk berlari keluar. Pergi, kita harus pergi. Mengambil keuntungan dari orang aneh terkutuk ini yang berkelahi dengan Ning Fan dan yang lainnya seperti anjing menggigit anjing, kita harus melarikan diri dengan cepat. Benar, akan lebih baik jika monster ini membunuh Ning Fan dan yang lainnya, dan juga Shen Weimin, bunuh dia juga. Ketiganya, bagaikan 3 anjing liar yang lari menyelamatkan diri, dengan cepat menghilang di sudut jalan. Di lobi lantai 1 perusahaan Tianling, Chang Buishou berjalan perlahan menuju Baldik Yang dan Lin Xiaoling, lalu berkata dengan dingin, wanita ini, kau adik Ning Fan, kan? Bawa aku ke Ning Fan, dan aku mungkin tidak akan membunuhmu. Jangan pernah pikirkan itu. Wajah Lin Xiaoling pucat, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ning Fan saat ini sedang menyendiri, berusaha menerobos, dan jika orang biasa ikut campur pun bisa berakibat fatal, apalagi jika penjahat ini menerobos masuk. Bukankah itu pertanda malapetaka bagi Ning Fan? Aku tidak meminta pendapatmu, aku memberimu perintah.
Chang Buishou mencibir dan, dalam satu langkah, muncul di depan keduanya, mengulurkan tangan untuk meraih Lin Xiaoling. Nona Lin, lari. Si botak yang meraung dan menyerang Chang Buishou, menyalakan sakelar tongkat setrumnya, dan menusukkannya ke arahnya dengan ganas. Chang Buishou dengan nada menghina, sambil mengayunkan tangannya, menyerang. Bang! Jimat di tubuh Baldi Qiang langsung berubah menjadi debu, dan ia terpental mundur, rongga dadanya retak, tidak diketahui berapa banyak tulang rusuknya yang patah, darah terus-menerus muncrat dari mulut dan hidungnya. Kalian benar-benar segerombolan kecoa, yang hidupnya begitu besar. Setelah meningkatkan kekuatannya dan masih gagal membunuh Baldi Qiang dengan satu tamparan, Chang Buishou berkata dengan lebih bingung. Tapi dia tidak tertarik berurusan dengan semua itu, entah itu Shen Weimin, para penjaga keamanan itu, atau si Baldi Qiang. Selama mereka tidak mengganggu, dia terlalu malas untuk membunuh mereka satu persatu. Ibarat kecoa, kalau ada segerombolan kecoa yang menghalangi jalan seseorang, mungkin orang tersebut hanya akan menginjak kecoa tersebut, lalu menendang kecoa tersebut, padahal secara umum orang tersebut tidak akan berusaha memburu semua kecoa tersebut. Kakak Ningfan, ayo pergi. Antar aku ke kakakmu. Tidak lagi menghadapi rintangan apapun, Chang Buishou mencengkeram leher Lin Xiaoling. Perjuangan dan perlawanan Lin Xiaoling bagaikan sebuah gelitik belaka baginya. Saudaraku, dia tidak ada di sini, dia telah pergi ke luar kota. Lin Xiaoling berusaha keras untuk berkata. Pergi ke luar kota. Aku tak percaya, kata Chang Buishou dingin. Apa yang harus aku lakukan, agar kau percaya? Lin Xiaoling terengah-engah, wajahnya berubah pucat pasi, hampir mati lemas. Sederhana saja. Aku akan membunuhmu sekarang, lalu naik ke atas dan membunuh semua orang. Jika Ningfan masih tidak muncul setelah itu, aku akan percaya dia benar-benar tidak ada di sini. Chang Buishou memperlihatkan senyum kejam dan mengerahkan lebih banyak kekuatan ke tangannya. Retak, retak, retak. Suara itu datang dari leher Lin Xiaoling, dia meronta kesakitan, wajahnya semakin pucat pasi, dan dia akan dicekik sampai mati. Aku tahu di mana Ningfan. Aku akan membawamu kepadanya, teriak si botak Qiang tiba-tiba. Chang Buishou melemparkan Lin Xiaoling ke tanah dan menatap Baldi Qiang. Si Baldi Qiang berusaha keras untuk bangkit dari tanah, menahan rasa sakit akibat tulang rusuknya yang patah di dadanya, dan berkata, ikuti aku, Ningfan ada di atas, aku akan membawamu kepadanya. Si botak Qiang, apa yang kau lakukan? Teriak Lin Xiaoling tak percaya. Saya akan membawa pria ini untuk menemui Ningfan, kata Baldi Qiang tegas. Si botak Qiang, apa kau mengkhianati saudaraku? Lin Xiaoling dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ini bukan tentang pengkhianatan. Ini tentang saat ini, tidak ada pilihan lagi. Baldi Qiang menggelengkan kepalanya, lalu berjalan menghampiri Chang Buishou. Kau pengkhianat tak tahu malu. Kakakku begitu percaya padamu, dia mempercayakan seluruh keamanan perusahaan Tianling padamu, dan kau benar-benar mengkhianatinya seperti ini. Kakakku buta, tidak menyadari kau orang seperti ini. Mata Lin Xiaoling merah karena marah. Nona Lin, saya minta maaf, tetapi saya, Baldi Qiang, selalu menjadi orang seperti ini, kata Baldi Qiang sambil menggelengkan kepalanya. Hahaha. Bagus, sangat bagus, mereka yang mengerti zaman adalah yang terbaik. Aku, Chang Buishou, sangat menghargai orang seperti ini. Namamu Baldi Qiang, kan? Bawa aku ke Ningfan sekarang, setelah aku membunuh Ningfan, aku akan membawamu menemui Master Aula Junior Aula Elang Langit kami. Setelah itu, kau juga bisa bergabung dengan Aula Tianjing Gerbang Lagu Ilahi kami, Chang Buishou tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebelumnya, Tuan Chang. Wajah si botak yang menampakkan kegembiraan, lalu dia membungkuk pada Chang Buishou dan memberi isyarat agar dia maju. Tuan Chang, setelah Anda, saya akan membawa Anda ke Ningfan. Chang Buishou mengangguk puas, melangkah melewati Baldi Qiang, dan menuju pintu masuk lift. Detik berikutnya, kejadian tak terduga terjadi. Bab 235 tidak berterima kasih. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu saudaraku. Lin Xiaoling menyerbu di depan Chang Buishou, mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalannya. Dia tahu bahwa Ningfan sedang berada pada momen kritis dalam terobosannya dan jika Chang Buishou ikut campur, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Sekarang, bahkan jika dia hanya bisa membeli waktu Ningfan 10 detik, itu tetap bagus. Gadis, aku bisa saja menyelamatkan nyawamu, tetapi kau ngotot ingin mati. Chang Buishou menatap Lin Xiaoling dengan dingin, aura pembunuhnya pun meningkat. Dasar bocah nakal, berani menghalangi jalan Tuan Chang. Enyahlah. Tuan Chang akan memotori tangannya bahkan untuk membunuhmu. Si botak yang buru-buru menyerbu dari belakang dan menendang tubuh Lin Xiaoling, membuatnya terlempar sejauh 4 atau 5 meter. Si botak Qiang. Dasar bajingan pengkhianat yang tak tahu berterima kasih. Lin Xiaoling tergeletak di tanah, mengumpat si Baldi Qiang dengan marah, giginya hampir hancur karena menggigit terlalu keras. Aku hanya tidak ingin mati sia-sia.
Si botak yang menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke arah Chang Guizhou dengan raut wajah memuja, lalu berkata, Tuan Chang, tidak perlu membuang waktu dengan wanita ini. Ayo kita cari Ning Fan. Chang Guizhou berbalik dan terus menuju lift. Baldi Qiang mengikutinya dari dekat, selangkah demi selangkah. Ding! Pintu lift terbuka, dan Chang Guizhou hendak melangkah masuk. Detik berikutnya, si botak yang meraung dari belakang, urat-uratnya menonjol, otot-ototnya tiba-tiba mengembang, dan dia melayangkan pukulan keras ke bagian belakang jantung Chang Guizhou. Pukulan itu, yang dipenuhi kekuatan ledakan, memberi Baldi Qiang keyakinan bahwa ia akan melukai Chang Guizhou dengan parah hanya dengan satu pukulan. Bagaimanapun, dia diam-diam telah menelan pil kekuatan poten. Pada pertemuan tinju festival hantu terakhir, setelah meminum pil kekuatan poten, ia berhasil bertukar lebih dari selusin pukulan dengan Yan Hu, yang berada di puncak kekuatan internal, yang memaksa Yan Hu mundur. Alasan dia menunggu sampai sekarang untuk melakukan gerakannya adalah untuk terlebih dahulu menipu Chang Guizhou, menurunkan kewaspadaannya, dan menunggu obatnya berefek. Ledakan. Seperti yang diduga, pukulan itu mendarat keras di punggung Chang Guizhou. Si Baldi Qiang menyeringai sambil tersenyum. Namun detik berikutnya, senyumnya membeku di wajahnya. Meski pukulan itu mengenai Chang Guizhou tidak terpental atau jatuh ke tanah sambil memuntahkan darah seperti yang diduganya. Chang Guizhou menahan pukulan Baldi Qiang, lalu perlahan berbalik, dan dengan seringai yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ia berkata, jadi kau mencoba menipuku. Maaf, aku tetap harus membunuhmu dulu. Setelah berkata demikian, Chang Guizhou mencengkeram leher Baldi Qiang dan membantingnya dengan keras ke tanah. Ledakan. Suara keras terdengar ketika lantai marmer langsung runtuh menjadi cekungan yang dalam. Berdebar. Chang Guizhou melepaskan tendangan lainnya. Baldi Qiang ditendang seperti karung, dan terbanting keras ke pintu lift seberang. Dan pintu lift baja tahan karat itu ambruk akibat benturan. Wow! Darah menyembur keluar seperti air mancur dari mulut Baldi Qiang. Baldi Qiang, kamu. Tak jauh dari situ, Lin Xiaoling menyaksikan dengan kaget saat semua ini terungkap. Baru sekarang ia memahami bahwa si botak yang tidak mengkhianati Ning Fan tetapi berusaha menipu Chang Guizhou, yang bertujuan melakukan serangan kejutan di saat-saat terakhir. Hanya saja, kekuatan Chang Guizhou berada di luar imajinasi si botak Qiang, bahkan setelah mengonsumsi pil kekuatan ampuh, dia tidak dapat melukai lawannya sedikitpun. Batuk-batuk. Wow! Si botak Qiang tergeletak di tanah, terbatuk-batuk hebat sementara darah muncrat keluar. Namun, dia berjuang untuk bangkit lagi dan menggunakan sisa tenaganya yang terakhir, berlari ke depan, melemparkan dirinya ke kaki Chang Guizhou. Aku tidak akan membiarkanmu pergi mencari Tuan Ning. Tangan Baldi Qiang, sekencang lingkaran besi, mencengkeram erat kaki Chang Guizhou. Bodoh, kau pikir kau bisa menghentikanku? Chang Guizhou tertawa dingin, berdiri diam, dan melambaikan tangan ke arah Baldi Qiang di tanah. Berdebar. Gelombang kekuatan internal meledak, menghantam Baldi Qiang. Wow! Si botak yang menjerit saat kekuatan itu menghancurkan punggungnya, kekuatan dari dalam menghantamnya hingga membentuk jejak yang dalam di lantai marmer. Melepaskan kekuatan internal, kamu, seorang Grandmaster. Si botak yang menoleh dengan susah payah, menatap Chang Guizhou dengan ngeri. Sekarang setelah kau tahu aku seorang Grandmaster, maukah kau memohon belas kasihanku, kata Chang Guizhou dengan angkuh. Sekalipun kau seorang Grandmaster, aku harus membeli waktu untuk Tuan Ning. Si botak yang berbicara dengan susah payah, tangannya sekali lagi memeluk erat kaki Chang Guizhou. Kalau begitu kamu akan mati. Suara Chang Guizhou dingin, saat dia melepaskan kekuatan internal di kakinya. Ledakan. Tak peduli pil kekuatan ampuh apapun, Baldi Qiang tak sanggup menahan kekuatan dahsyat ini, lengannya tak sanggup lagi menahan kaki Chang Guizhou, dan dia berguling-guling di tanah sambil menjerit kesakitan. Si botak Qiang. Lin Xiaoling berteriak sedih, sambil bergerak maju untuk membantu Baldi Qiang berdiri. Nona Lin, lari, cepat lari. Si botak yang terus-menerus meludahkan darah saat berbicara. Chang Guizhou menatap mereka dengan dingin, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan batinnya dan berteriak, Ning Fan. Kau harus keluar dan menghadapiku sekarang atau aku akan mulai membunuh adikmu, bawahanmu, dan semua orang di gedung ini. Sebagai seorang Grandmaster, kekuatan internal Chang Guizhou yang kuat memungkinkan suaranya langsung memenuhi seluruh gedung. Ledakan. Semenit kemudian, langit-langit lobi lantai pertama tiba-tiba pecah dan menimbulkan lubang besar. Sosok gelap tertembak jatuh dari lubang. Itu Ning Fan. Bab 236. Grandmaster tingkat ke-9. Si botak Qiang. Ning Fan melihat semua itu dengan perasaan kaget bercampur marah, lalu segera mengeluarkan pil permajaan dan cairan spiritual untuk diberikan kepada mereka berdua, dan juga mengalirkan kekuatan spiritual untuk membantu menstabilkan luka-luka mereka. Kakak, apa kau terganggu? Apa kau sudah membuat terobosan? Tanya Lin Xiaoling cemas. Tidak, Ning Fan menggelengkan kepalanya.
Dia baru saja berada di tengah-tengah terobosan ketika dia dikejutkan oleh raungan Chang Guizhou dan harus keluar dari kondisi kultivasinya. Untungnya, dia tidak diganggu secara paksa oleh Chang Guizhou yang menerobos masuk, karenanya dia tidak menderita penyimpangan kultivasi atau cedera karena serangan balik kekuatan spiritual. Ini semua salah kita karena tidak berguna, tidak mampu menghentikan penjahat ini, kata Lin Xiaoling dengan sedih. Tuan Ning, ini salah kami karena tidak berguna, kata Baldi Qiang dengan sedih. Jika situasi seperti ini terjadi lagi, jangan bodoh. Biarkan dia datang langsung kepadaku, dan cari cara untuk memberitahuku, kata Ning Fan. Ning Fan menggelengkan kepalanya, lalu melirik Chang Guizhou dengan dingin dan berkata, dengan orang seperti dia, bahkan jika aku belum menembus level dan maju, aku masih bisa dengan mudah mengalahkannya. Tuan Ning, pria ini adalah Chang Guizhou, seorang tetua aula elang langit di bawah sekte lagu ilahi. Dia berada di alam Grandmaster, jadi jangan remehkan dia. Si botak yang segera memperingatkan. Sekte lagu ilahi lagi. Alis Ning Fan berkerut saat dia dengan dingin berbalik ke arah Chang Guizhou, dan apa omong kosong ini tentang Sky Eagle Hall? Kau Ning Fan. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya sedikit yang berani memprovokasi sekte Divine Tune. Kesempatan untuk mendapatkan pahala di sekte kami juga sangat sedikit. Membunuhmu sekarang akan menjadi kontribusi besar bagi Aula Elang Langit. Jika kau patuh memutuskan meridianmu dan kembali bersamaku untuk diadili, aku bisa mengampuni nyawamu untuk saat ini, kata Chang Guizhou sambil tersenyum sinis. Apapun sekte lagu ilahimu, atau Aula Elang Langitmu, kalau aku berani membunuh Cui Laozi dan Yan Hu, aku tak takut padamu. Rakyatmu, kalau satu datang, aku bunuh satu, kalau dua datang, aku bunuh keduanya. Suara Ning Fan sedingin es. Heh, apa kau masih membandingkan Cui Laozi dan Yan Hu denganku? Mereka hanya musuh bebuyutan di sekte kita. Benar, ku dengar kau juga seorang Grandmaster. Pantas saja kau begitu sombong. Tapi percayalah, tidak semua Grandmaster diciptakan sama. Grandmaster dibagi menjadi 9 tingkatan, dan kesenjangan kekuatan antara setiap tingkatan Grandmaster sama besarnya dengan kesenjangan kekuatan antara seorang Grandmaster dan praktisi kekuatan batin biasa. Seseorang sepertimu yang baru saja menerobos ke alam Grandmaster hanyalah seorang Grandmaster tingkat pertama. Tetapi aku sudah menjadi Grandmaster tingkat kedua. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat sendiri kekuatan seorang Grandmaster tingkat kedua. Setelah Chang Guizhou berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah Ning Fan. Kekuatan batinnya yang dahsyat meledak dengan sangat dahsyat. Dinding marmer di sekitarnya, semuanya terpengaruh oleh kekuatan batin yang liar ini, hancur berkeping-keping. Grandmaster dibagi menjadi 9 tingkatan. Grandmaster tingkat kedua. Aku ingin sekali melihat seberapa kuatnya. Ning Fan, tanpa ekspresi, berdiri di tempat tanpa bergerak. Baru ketika kekuatan batin hendak mengenainya, ia mengangkat telapak tangannya. Namun, ia tidak melepaskan kekuatan spiritual apapun dari telapak tangannya, itu hanyalah tipuan, yang dimaksudkan untuk menguji seberapa kuat seorang Grandmaster tingkat kedua. Ledakan. Serangan telapak tangan Chang Guizhou mengenai tangan Ning Fan, dan tenaga dalam yang dahsyat menyerbu ke arah tangan Ning Fan bagaikan gelombang raksasa. Namun tangan Ning Fan sekuat batu. Kekuatan batin menghantam batu, hancur berkeping-keping menjadi tetesan yang tak terhitung jumlahnya dan menyembur keluar, lenyap menjadi ketiadaan. Chang Guizhou langsung tertegun. Serangan telapak tangannya yang berkekuatan penuh dari seorang Grandmaster tingkat kedua terasa seperti menghantam gunung. Apakah ini kekuatan Grandmaster tingkat kedua? Sangat lemah. Detik berikutnya, Ning Fan menggelengkan kepalanya pelan, dan kekuatan spiritual yang terkandung di telapak tangannya tiba-tiba meletus. Ledakan. Kekuatan spiritual meledak seperti guntur di telapak tangan Chang Guizhou, tak terhentikan. Bang! Telapak tangan Chang Guizhou tidak dapat menahan kekuatan spiritual Ning Fan sama sekali dan langsung meledak. Kekuatan spiritual Ning Fan mengalir ke lengan Chang Guizhou. Bang bang bang. Dengan ledakan beruntun, pergelangan tangan, lengan bawah, lengan atas, bahu Chang Guizhou, meledak satu demi satu seperti potongan bambu. Dalam kesakitan, Chang Guizhou menjerit kesakitan, menghentakkan kakinya dengan marah dan mundur dengan cepat. Satu kali pertukaran saja sudah membuatnya kehilangan satu lengan, dan pemandangan darah serta tulang yang terekspos dari bahu kanannya hampir membuatnya pingsan karena rasa sakitnya. Sialan! Apa? Tingkat kultivasimu berapa? Apa kau juga level 2? Tidak, mungkinkah kau Grandmaster kelas 3? Dengan putus asa mencoba menghentikan pendarahan di bahu kanannya, Chang Guizhou bertanya dengan suara gemetar. Saya bukan seorang Grandmaster, kata Ning Fan sederhana sambil menggelengkan kepalanya. Metode kultivasi yang diwarisi dari ibunya berkali-kali lipat lebih mendalam daripada seni bela diri, dia bukanlah seorang Grandmaster seni bela diri. Baiklah, Ning Fan, aku bukan tandinganmu hari ini, tapi besok, aku akan membawa para petarung handal dari Sky Eagle Hall dan membunuhmu. Chang Guizhou, setelah menghentikan pendarahan di bahunya, berkata dengan kejam.
Urusan besok bisa ditunda sampai besok, mari kita bicarakan apa yang terjadi sekarang, kata Ning Fan, menatapnya seolah-olah ia orang bodoh. Kau pikir aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup, kan? Kau ingin membunuhku. Membunuh seorang Grandmaster. Chang Buizhou mencibir, wah, meskipun kau Grandmaster kelas 3, kau hanya satu tingkat lebih tinggi dariku. Mudah bagimu untuk mengalahkanku, tapi membunuhku itu kesombongan belaka. Kau harus tahu bahwa jika seorang Grandmaster ingin melarikan diri, kecuali lawannya 3 tingkat lebih tinggi, tidak ada cara untuk menghentikannya. Setelah mengatakan ini, Chang Buizhou menghentakkan kakinya, dan tubuhnya langsung terlontar ke samping, berusaha melarikan diri. Bab 237 Lompatan Baldi Qiang. Suara mendesing. Kecepatan Chang Buizhou sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah sampai di pintu masuk gedung. Katamu Grandmaster susah dibunuh. Hehehe, kalau begitu aku jadi ingin mencobanya. Ning Fan bergerak cepat dan segera menyusul Chang Buizhou dari belakang. Jari telunjuk dan jari tengahnya bersatu, membelah udara dengan serangan pura-pura. Suara mendesing. Cahaya putih samar tiba-tiba muncul di udara, seperti bulan sabit seukuran telapak tangan, menebas punggung Chang Buizhou. Sudah kubilang kau tak bisa membunuhku, dan kau tak akan melakukannya. Kekuatan batinku mungkin tak sehebat milikmu, tapi aku tak akan melawanmu secara langsung. Kalau kau tak bisa memukulku, apa yang bisa kau lakukan padaku? Chang Buizhou mendengus, menghindar dan menghindari cahaya putih itu, lalu mengejek, Ning Fan, melepaskan kekuatan batinmu mungkin kuat, tetapi kekuatan batinmu pada akhirnya terbatas. Aku ingin melihat berapa kali kau bisa melepaskannya. Chang Buizhou benar. Bagi Grandmaster biasa, bahkan jika mereka telah menguasai keterampilan memproyeksikan kekuatan batin, jumlah yang mereka miliki sangat terbatas. Bahkan untuk Grandmaster tingkat kedua seperti Chang Buizhou, ia hanya bisa melepaskan 5 atau 6 untai kekuatan batin sekaligus sebelum ia hampir terkuras habis. Apa yang dimaksudnya tentang Grandmaster yang mudah dikalahkan tetapi sulit dibunuh adalah persis seperti ini. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Ning Fan, selama dia menghindari kekuatan batin Ning Fan, dia dapat melarikan diri dengan mudah, dan jika Ning Fan memaksakan diri, dia bahkan mungkin menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Benarkah? Siapa bilang aku tidak bisa memukulmu? Senyum mengejek tersungging di sudut mulut Ning Fan saat dia mengubah arah jari telunjuk dan jari tengahnya dan menunjuk lagi ke arah Chang Buizhou. Suara mendesing. Cahaya putih yang sebelumnya dihindari Chang Buizhou tiba-tiba melengkung di udara, mengarah langsung ke bagian depan Chang Buizhou, menebas langsung ke bawah. Bang! Dengan suara teredam, Chang Buizhou yang terkejut, langsung terkena pukulan di dada. Wow! Dia terlempar ke belakang, darah muncrat liar saat dia menatap tajam ke arah luka dalam yang hampir membelahnya menjadi 2 di dadanya. Darah mengucur deras dari luka yang dalam itu. Mengapa? Mengapa kekuatan batinmu dapat mengubah keadaan? Setelah berjuang untuk berbicara, Chang Buizhou jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan meninggal. Tetua Aula Elang Langit Sekte Lagu Ilahi, Chang Buizhou, telah meninggal. Sampai akhir hayatnya, dia tidak dapat memahami bagaimana kekuatan batin Ning Fan dapat berubah arah. Bahkan Grandmaster terkuat yang dikenalnya tidak dapat melakukannya. Ini bukan kekuatan batin, ini kekuatan spiritual, dan aku bahkan bukan seorang Grandmaster, kata Ning Fan acuh tak acuh, menatap tubuh Chang Buizhou. Ia mempertimbangkan penjelasan ini dengan cukup. Di belakangnya, Baldi Qiang tercengang dan bergumam, Tuan Ning. Kau, menjadi semakin kuat. Ning Fan berbalik dan melirik Qiang si botak yang berdarah, mengerutkan kening, kau terlalu lemah. Cepat obati lukamu. Aku akan mengajarimu sesuatu nanti agar kau bisa melawan. Si botak Qiang awalnya terkejut, lalu gembira. Ia langsung berlutut di tanah tanpa mempedulikan lukanya dan terus mengucapkan terima kasih, Tuan Ning. Terima kasih telah menerima saya sebagai murid. Aku tidak akan menjadikanmu muridku. Kau tidak cukup berbakat untuk menjadi muridku, tapi kesetiaanmu patut dipuji, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Ambillah beberapa lembar kertas ini dan berlatihlah dengan baik. Seharusnya ini efektif, kata Ning Fan sambil menggelengkan kepalanya pelan, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas dan menyerahkannya kepada si botak Qiang. Ia akan meninggalkan kota sungai, dan keselamatan di sini harus dipercayakan kepada si botak Qiang. Maka, Ning Fan menemukan beberapa metode pemurnian tubuh tingkat rendah yang sangat mendasar dalam warisan yang ditinggalkan ibunya malam sebelumnya. Ia menyederhanakannya sedikit dan memberikannya kepada si botak Qiang. Ning Fan tidak membiarkan Lin Xiaoling berlatih metode pemurnian tubuh tingkat rendah ini karena metode ini hanya melatih tubuh, bukan pemurnian qi. Meskipun kekuatan seseorang dapat meningkat secara signifikan dalam waktu singkat, metode ini akan menghalangi jalan menuju pemurnian qi, sehingga sulit untuk mencapai ambang kultivasi sejati di masa depan. Ning Fan berencana untuk membimbing Lin Xiaoling ke dunia kultivasi di masa depan, jadi wajar saja jika dia tidak akan membiarkannya berlatih. Namun, bukan berarti metode pemurnian tubuh tingkat rendah ini tidak bagus.
Selama Baldikiang berusaha keras, tidak hanya akan mudah untuk memulai, tetapi ia juga bisa mencapai kekuatan fisik yang setara dengan seorang Grandmaster dalam waktu singkat. Bagi seniman bela diri biasa, ini hampir seperti manual rahasia jalur cepat. Terima kasih banyak, Tuan Ning, kata Baldikiang. Tangannya gemetar karena gembira saat menerima kertas itu dan menyelipkannya ke dalam saku dadanya seolah-olah itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Dia tahu bahwa sejak saat itu, dia akan mengalami lompatan kualitatif. Dan semua ini adalah balasan atas kesetiaannya kepada Ning Fan. Tuan Ning, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena jimat yang kau berikan hari ini, aku khawatir hidupku yang dulu akan musnah di tangan penjahat itu, kata Shen Weimin sambil melangkah maju dan berkata dengan sangat lega. Kau melebih-lebihkan, Wali Kota Shen. Penjahat itu datang karena aku, jadi seolah-olah aku telah melibatkanmu. Ini, ambil 3 amulet lagi, kata Ning Fan sambil memberikan 3 amulet kepada Shen Weimin. Terima kasih, Tuan Ning. Terima kasih. Shen Weimin buru-buru menerimanya dan memasukkannya ke sakunya, dipenuhi rasa syukur dan haru. 3 amulet, itu 3 nyawa. Apakah ini mengubah kemalangan menjadi berkah? Setelah itu, Ning Fan menyadarkan Suyan yang pingsan dan merawat si botak Qiang dan yang lainnya. Saat ia selesai, hari sudah malam. Sekembalinya ke villa bersama Lin Xiaoling, mereka menjelaskan penipuan Panting kepada Ding Hongxia, yang dipenuhi penyesalan. Setelah banyak dihibur oleh Ning Fan, ia akhirnya berhenti menyalahkan diri sendiri. Dering, dering, dering. Tepat saat dia hendak mulai bermeditasi, Su Qingcheng memanggil. Ning Fan, lusa adalah hari penilaian peringkat Qingyun. Kamu harus pergi ke kota provinsi sehari sebelumnya. Aku juga berencana pergi ke kota provinsi besok. Ayo kita pergi bersama. Aku akan menjemputmu besok pagi. Bab 238. Permintaan dan hadiah Su Qingcheng. Larut malam, setelah menutup telepon dengan Su Qingcheng, Ning Fan duduk bersila sendirian di atap gedung. Sekte lagu ilahi, Aula Lang Langit, karena kau terus memprovokasiku, aku tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian. Setelah peringkat Qingyun, aku akan datang mencarimu dan menyelesaikan masalah ini. Ning Fan bersumpah dalam hatinya. Sekte lagu ilahi ini misterius dan kuat. Hanya satu cabangnya, Aula Lang Langit, yang mampu mengirim seorang ahli Grandmaster seperti Chang Guizhou. Jika dia tidak segera menyelesaikan masalah ini pasti akan muncul di kemudian hari. Pada akhirnya, itu masih masalah kekuatannya sendiri yang belum cukup kuat. Dia harus memastikan bahwa orang-orang seperti Baldikiang dapat secara mandiri berurusan dengan Grandmaster expert seperti Chang Guizhou sebelum dia dapat merasa tenang. Meskipun dia telah memberi Baldikiang teknik penyempurnaan tubuh dan metode untuk menguasainya dengan cepat, tetap saja itu akan memakan waktu, tidak mungkin dicapai dalam waktu semalam. Tapi besok, dia seharusnya pergi ke kota provinsi. Apa yang harus dia lakukan? Keesokan paginya, Su Qingcheng pergi menjemputnya. Ning Fan sudah memberitahu Lin Xiaoling dan Ding Hongxia tentang perjalanannya ke kota provinsi. Setelah mengingatkan mereka lagi, ia masuk ke mobil Su Qingcheng. Kakak, cepat kembali. Xiao Fan, kalau kamu nggak nyaman di kota provinsi, pulang aja. Kalau terpaksa, keluarga kita bisa pindah lagi ke kampung halaman. Lin Xiaoling dan Ding Hongxia berkata dengan cemas. Linger, Bu, jangan khawatir. Aku akan segera kembali setelah urusanku selesai. Ning Fan melambaikan tangannya dengan yakin. Mobil mulai melaju dan melaju perlahan meninggalkan River City, menuju kota provinsi. Duduk di kursi penumpang, Ning Fan memandangi pemandangan yang berlalu dengan cepat, pikirannya dipenuhi dengan kata-kata sepupu Su Yurong, Su Qingfeng, yang menggugah emosinya. Di luar River City, ada kota provinsi. Di luar kota provinsi, ada negara Xia. Di luar negeri Xia, ada benua timur. Di luar benua timur, ada dunia. Meskipun dia sudah pernah ke kota provinsi tersebut sekali saat mengejar Zhao Xinghui, secara tegas, hari ini menandai langkah resmi pertama Ning Fan keluar dari kota sungai dan memasuki kota provinsi. Kota provinsi, aku datang, Ning Fan. Ning Fan, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, kata Su Qingcheng tiba-tiba sambil mencengkeram kemudi. Ada apa? Katakan saja padaku, jawab Ning Fan. Setelah peringkat Qingyun, jika kau bisa membuktikan kemampuanmu dalam mengurus diri sendiri, aku ingin meminta bantuanmu, kata Su Qingcheng. Nona terhormat keluarga Sudari ibu kota membutuhkan bantuanku, tanya Ning Fan dengan bingung. Maukah kau membantuku atau tidak? Melihat keraguan Ning Fan, Su Qingcheng bertanya lagi dengan sedikit frustrasi. Mengingat Nona Su, jika bantuan yang Anda butuhkan tidak melanggar prinsip saya dan sesuai dengan kemampuan saya dapat membantu Anda, Ning Fan mengangguk dengan halus. Baiklah, aku tidak akan meminta bantuanmu dengan sia-sia. Aku juga sudah mendengar tentang kejadian kemarin. Kau pasti sangat khawatir dengan keselamatan keluargamu karena kau akan meninggalkan River City, kan? Lanjut Su Qingcheng. Apa maksudmu?
Ning Fan mengerutkan kening. Maksudku, karena kau sudah setuju untuk membantuku, aku juga akan memberimu hadiah yang sepadan, dan hadiah yang kau inginkan, katanya sambil melaju dengan tatapan tertuju ke depan. Dulu aku punya regu penjaga yang bertugas melindungiku secara diam-diam. Karena alasan tertentu, mereka tidak bisa muncul di River City saat aku di sana, tapi sekarang setelah aku pergi, mereka bisa pergi ke River City. Sebagai imbalan atas bantuanmu, regu penjaga ini bisa bertanggung jawab melindungi ibu dan adikmu untuk sementara waktu, usulnya. Oh, seberapa hebat pasukan pengawalmu ini? Mata Ning Fan berbinar. Saat pergi kali ini, kekhawatiran terbesarnya adalah keselamatan Linger dan Ding Hongxia. Jika pasukan pengawal Su Qingcheng benar-benar bisa memberikan perlindungan rahasia, itu pasti akan memberinya sedikit ketenangan pikiran. 1 lawan 1, tak satu pun dari mereka yang sebanding denganmu. Tapi, jika mereka bertarung sebagai tim dan mengambil inisiatif secara diam-diam, maka kamu bukanlah tandingan mereka, tegas Su Qingcheng dengan yakin. Sekuat itu. Apa kau serius? Tanya Ning Fan. Benar atau tidak, Anda dapat mencobanya sekarang. Setelah Su Qingcheng selesai berbicara, dia menginjak rem dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Tempat ini kebetulan merupakan batas antara kota sungai dan kota provinsi. Menyeberanginya berarti meninggalkan kota sungai, sehingga Su Qingcheng dapat memanggil pasukan penjaga tanpa melanggar perintah Li Bengxian dari ibu kota. Seseorang, biarkan Tuan Ning mencobanya. Su Qingcheng dan Ning Fan keluar dari mobil, dan dia menelepon. 2 menit kemudian, sebuah kendaraan off-road berat mendekat dari arah berlawanan dan berhenti sekitar 100 meter dari mereka. Setelah itu, seorang pria jangkung, tingginya hampir 2 meter, keluar dari kendaraan dan mendekati mereka dengan langkah lebar. Nona, pria kekar itu mengangguk ke arah Su Qingcheng dengan suara berat, lalu berdiri di depan Ning Fan, tubuhnya sedikit membungkuk dalam posisi bertahan. Sambil menatap Ning Fan, ia berkata, Tuan Ning, silakan bertindak. Kau ingin aku menyerang? Ning Fan mengerutkan keningnya. Tugas utama mereka adalah perlindungan, dan dia yang terbaik dalam bertahan di antara beberapa dari mereka. Tentu saja, jika kau ingin menguji, kau harus menguji kemampuan bertahan mereka. Jika kau ingin menguji kekuatan menyerang mereka, aku khawatir kau tidak akan mampu menahannya, kata Su Qingcheng dengan nada sedikit meremehkan. Aku tidak akan sanggup menahannya. Kurasa tidak, Ning Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak marah dengan penghinaan Su Qingcheng, tetapi justru cukup percaya diri dengan kemampuannya saat ini untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Baiklah, kalau begitu coba dulu kekuatan ofensif mereka, Su Qingcheng mengangguk. Bang! Saat berikutnya, terdengar suara pelan. Peluru penembak jitu ramping muncul di depan Ning Fan dalam sekejap. Ning Fan bermaksud mengulurkan tangan dan menangkap peluru itu, tetapi tiba-tiba perasaan bahaya muncul dalam hatinya. Murid-muridnya secara naluriah mengerut, dan dengan penglihatan yang jauh lebih unggul daripada orang biasa, ia melihat dengan jelas bahwa peluru yang masuk bukanlah peluru biasa, tetapi peluru penembus baja yang kuat. Jenis yang dapat menembus beberapa sentimeter pelat baja. Peluru penembus baja ini, tangan Ning Fan mungkin tidak dapat menangkis atau menangkapnya. Sialan! Siapa suruh kau benar-benar membidiknya dan menembaknya? Wajah Su Qingcheng menjadi pucat karena terkejut, dan dia berteriak. Dia hanya ingin para anggota pasukan melancarkan serangan agar Ning Fan melihatnya, tetapi orang-orang itu benar-benar menggunakan peluru penembus baju besi penembak jitu untuk menembak Ning Fan sungguhan. Jika Ning Fan benar-benar terluka, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Su Yurong? Bab 239. Kejutan Su Yurong. Meski kejadiannya hanya sekejap mata, tepat saat Su Qingcheng berteriak ketakutan, Ning Fan sudah mengulurkan tangannya bagai kilat, menjentikkan jarinya ke langit. Dia menjentikkan tepat ke sisi peluru penembus baja itu. Gedebuk. Terdengar suara pelan, dan lintasan peluru berbelok, menghantam tanah 2 meter di depan Ning Fan, meledakkan lubang sedalam lebih dari 10 cm di semen, mengubur dirinya di dalamnya. Hentikan serangannya. Jangan tembak lagi. Ning Fan, kamu baik-baik saja. Su Qingcheng berulang kali berteriak ketakutan, dan melihat lubang di tanah sejauh 2 meter, dia akhirnya menarik napas lega. Aku baik-baik saja. Kekuatan serangan ini memang tidak lemah. Ning Fan mengangguk, melirik ke arah pohon besar di pinggir jalan sejauh 200 meter. 200 meter jauhnya, seorang penembak jitu tergeletak di pohon itu, salah satu anggota tim yang diam-diam melindungi Su Qingcheng. Aneh, saya jelas-jelas membidik setengah meter di bawah kakinya, jadi bagaimana bisa berakhir 2 meter jauhnya? Apakah arah angin tiba-tiba berubah? Atau ada yang salah dengan teropong ini? Penembak jitu itu bergumam pada dirinya sendiri, bingung. Tindakan Ning Fan menepis peluru itu begitu cepat, penembak jitu itu tidak menyadari bahwa ia tidak salah bidik. Su Qingcheng, tentu saja, juga tidak menyadari hal ini dan berkata kepada Ning Fan, kamu tadi ketakutan, kan? Maaf ya. Mereka seharusnya menyimpang 2 meter langsung. Orang-orangku seharusnya punya akal sehat dan tidak akan menembakmu.
Ningfan tahu bahwa penembak jitu ini mungkin tidak punya niat buruk, membidik hanya setengah meter dari sasaran kemungkinan merupakan unjuk keterampilan. Namun, dilihat dari tembakannya, penembak jitu ini seharusnya lebih kuat daripada yang bernama Hawkeye dari Black Killing kemarin. Kalau saja Chang Guizhou yang kemarin, akan sangat sulit menghindari tembakan ini, apalagi menangkisnya. Kekuatan serangannya memang cukup kuat, dari posisi tersembunyi, ia dapat menghadapi Grandmaster rata-rata. Meskipun masih banyak jurus cadangan dan metode serangan lainnya, bagaimanapun juga, ini bukan pertarungan sungguhan, jadi tidak perlu menguji kekuatan serangan yang tersisa. Sebaiknya kau coba kemampuan bertahan saja. Saat itu, Su Qingcheng menambahkan. Baiklah, kalau begitu aku akan menguji kemampuan bertahannya. Ningfan mengangguk, berbalik ke arah pria kekar di sampingnya, dan mengulurkan tangannya, dengan kekuatan spiritual mengalir di telapak tangannya. Hati-hati! Ningfan berteriak pelan, dan menyerang pria kekar itu dengan telapak tangannya. Ningfan tidak bermaksud melukai siapapun, jadi ia hanya menggunakan 20% kekuatan spiritualnya untuk serangan telapak tangan ini. Namun, 20% saja sudah kurang lebih setara dengan serangan telapak tangan penuh dari Chang Guizhou kemarin. Ledakan! Suara teredam meletus ketika telapak tangan itu menghantam tepat ke dada lelaki kekar itu. Namun pada saat terjadi benturan, otot lelaki kekar itu tiba-tiba membengkak dan kemudian berkontraksi seketika. Di antara tonjolan dan kontraksi, tubuhnya benar-benar berhasil melepaskan lebih dari setengah kekuatan dari telapak tangan Ningfan. Sisa tenaga menghantam pria kekar itu tepat di sasaran, dan ia mendengus, lalu segera menyesuaikan posturnya. Tubuhnya, yang seharusnya terpental, berputar beberapa kali di tempat yang sama. Meskipun tampak kesakitan, ia tetap berdiri tegap di depan Ningfan. Hah! Ningfan berkata dengan terkejut. Teknik yang dilakukan lelaki kekar ini sangat aneh, tubuhnya bertingkah seperti kucing atau macan tutul, mampu menyesuaikan postur tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat untuk melepaskan kekuatan semaksimal mungkin. Ditambah lagi, dia tampaknya telah menjalani semacam latihan horizontal eksternal untuk penempaan tubuh. Dengan demikian, dia berhasil menahan serangan telapak tangan dari Ningfan dengan 20% kekuatannya dan tidak mundur sedikitpun. Jika dia punya target yang harus dilindungi di belakangnya, maka dia bisa dianggap telah tampil sangat baik. Lumayan, kemampuan bertahannya juga lumayan. Aku akui kekuatan timmu, Ningfan mengangguk. Mereka sendiri sudah sangat kuat, mereka tidak butuh validasimu, kata Su Qingcheng bangga, sambil mengangguk ke arah pria kekar itu, memberi isyarat agar dia kembali ke kendaraan mereka. Pria kekar itu, tanpa berkata sepatah kata pun, berbalik dan berjalan kembali ke kendaraan off-road yang berjarak 100 meter. Begitu masuk ke dalam kendaraan, ia tak dapat menahan diri lagi, mukanya memerah, lalu ia menyemburkan darah sambil berteriak, wah! Tuan Ning ini, kekuatannya, sangat hebat. Pria kekar itu berkata sambil gemetar. Ningfan dan Su Qingcheng masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan menuju kota provinsi. Nona Su, tim pengawal Anda kompeten. Saya setuju dengan permintaan Anda. Mohon suruh mereka pergi ke River City dan diam-diam melindungi ibu dan adik saya, kata Ningfan. Setuju. Sudah diputuskan. Su Qingcheng mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon, mengarahkan anggota tim untuk segera menuju ke River City. 2 jam kemudian, keduanya tiba di kota provinsi. Saat Ningfan merenungkan tempat menginap di kota provinsi, Su Qingcheng langsung mengendarai mobil ke villa keluarga Su. Pekik. Mobil itu berhenti. Di taman villa, Su Yurong setengah berbaring di kursi dek, mengenakan headphone, mata tertutup, mendengarkan musik dan berjemur di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, suara Su Qingcheng terdengar di atas kepala Su Yurong. Yurong, tidakkah kau akan membuka matamu dan melihat siapa yang datang? Su Yurong dapat mengenali suara Su Qingcheng tanpa gagal, mematikan musiknya, dan tanpa membuka mata, memeluk kepalanya, berkata dengan suara riang, hehe, aku bahkan tidak perlu melihat untuk tahu, kekasihku telah tiba. Detik berikutnya, tangan Su Yurong menemukan kepala Su Qingcheng. Tetapi Su Yurong langsung bingung karena dia merasakan rambut pendek di kepala yang disentuhnya. Apakah Su Qingcheng memotong pendek rambutnya? Su Yurong membuka matanya dengan ragu. Detik berikutnya, ekspresi kebingungan di wajahnya berubah menjadi kegembiraan yang mengejutkan. Bab 240. Tugas seorang pacar. Ningfan. Su Yurong terkejut sekaligus gembira, menatap wajah Ningfan. Pada saat itu, Su Yurong berbaring setengah bersandar di kursi malas, menghadap ke langit sementara Ningfan berdiri di belakangnya, melihat ke bawah. Tangan giok Su Yurong terangkat, melingkari kepala Ningfan. Tatapan mata mereka bertemu, dan pemahaman tersampaikan di antara mereka tanpa kata-kata. Pemandangan itu, dengan halaman rumput di sekelilingnya, angin sepoi-sepoi, dan hangatnya matahari, bagaikan sebuah lukisan yang megah. Baiklah, kalian berdua sebaiknya tidak terlalu mesra di siang bolong ini. Di sampingnya, Su Qingcheng sengaja menggoda. Batuk-batuk. Wajah Su Yurong memerah,
lalu dia menarik tangannya, berdiri dari kursi malasnya, dan berkata, kupikir kau tidak akan datang ke kota provinsi sampai besok. Nona Su ingin datang ke kota provinsi sehari lebih awal untuk persiapan, dan saya pikir itu masuk akal, jadi saya datang lebih awal, jawab Ning Fan, wajahnya juga terasa agak panas. Begitu ya. Ngomong-ngomong, Ning Fan, kamu belum punya tempat tinggal di kota provinsi, kan? Aku ingat King Cheng punya villa di kota ini. Bagaimana kalau kamu tinggal di sana beberapa hari ke depan? Bagaimana? Su Yurong menambahkan. Sebagai pacar Ning Fan, dia selalu merasa berkewajiban untuk mengatur akomodasinya. Kalau saja keluarganya tidak akan pernah setuju, dia pasti ingin menawarinya menginap di villa miliknya. Hanya saja, Su King Cheng berkata, oke, sementara Ning Fan berkata, tidak mungkin. Petik 1. Ada apa, Ning Fan? Kau tidak meremehkan King Cheng, kan? Tanya Su Yurong setengah bercanda. Aku meremehkannya, balas Su King Cheng dengan nada kesal. Tidak, aku sendiri berencana membeli rumah, Ning Fan menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah dia menginjakkan kaki di kota provinsi, membeli rumah adalah keputusannya cepat atau lambat, dan Tianling Biologi berkembang pesat, dengan rencana untuk segera membuka cabang di kota provinsi. Terlebih lagi, Tianling Biologi menghasilkan banyak uang, dan dengan kekuatan finansial Ning Fan saat ini, membeli rumah adalah masalah kecil. Yang terpenting, Ning Fan tidak bisa mengabaikan kultivasinya saat berada di kota provinsi, dan untuk mempercepatnya, dia perlu menyiapkan Spirit Gathering Array untuk mengumpulkan energi spiritual. Untuk menemukan tempat untuk mendirikan Spirit Gathering Array, penting untuk memiliki sebuah rumah, sebaiknya sebuah villa di pinggiran kota. Beli rumah. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Su Yurong langsung setuju, sambil berpikir bahwa dengan meminta Ning Fan membeli rumah di kota provinsi, dia akan lebih dekat dengannya. Pada saat ini, seorang pemuda keluar dari villa dan berkata dengan lantang, Nona, dengan status Anda, bagaimana Anda bisa merendahkan diri dengan pergi membeli rumah dengan orang seperti Ning Fan? Pemuda itu adalah Sue Sengbei, yang telah beberapa kali berurusan dengan Ning Fan. Setelah keluar, ia menatap Ning Fan dengan pandangan bermusuhan. Karena hubungan kakeknya Sue Zeng dan Qiyuli terlalu lemah, Sue Sengbei sekarang bertanggung jawab atas keamanan Su Yurong, yang secara efektif bertindak sebagai pengawalnya. Kenapa aku tidak bisa pergi membeli rumah dengan Ning Fan? Sue Sengbei, urusanku bukan urusanmu, kata Su Yurong terus terang di detik berikutnya. Dia tidak begitu menaruh perhatian pada Sue Sengbei, bukan hanya karena permusuhannya terhadap Ning Fan tetapi juga karena dia selalu punya perasaan samar bahwa Sue Sengbei menatapnya dengan aneh. Nona, bukan berarti saya ingin ikut campur dalam urusan Anda, tetapi kontes peringkat awan hijau sudah dekat. Kota provinsi ini dipenuhi berbagai macam orang, banyak orang luar dan seniman bela diri berkeliaran. Karena guru telah mempercayakan keselamatan Anda kepada saya harus bertanggung jawab. Lagi pula, kalau tidak salah, apakah guru sudah mengenali Ning Fan ini? Terakhir kali, dari yang saya dengar, guru tidak setuju Anda bertemu dengannya lagi sebelum kontes peringkat awan hijau. Sue Sengbei melanjutkan dengan menantang. Dia telah lama mendambakan Su Yurong, memendam fantasi untuk menikahinya, bergabung dengan keluarga Su, dan membuka lembaran baru sebagai tuan. Jadi, beberapa hari terakhir ini, dia telah menggunakan perlindungan Su Yurong sebagai alasan dan perintah Su Guoping sebagai dalih untuk mencari alasan agar bisa dekat dengan Su Yurong. Sekarang, melihat Ning Fan, saingan romantisnya, dia tentu ingin mencari cara untuk mencegah Su Yurong bersama Ning Fan. Meski begitu, kata-kata Sue Sengbei benar, dan Su Yurong tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Nona Su, lebih baik aku beli rumah ini sendiri. Nanti aku kirim alamatnya setelah aku beli, kata Ning Fan sambil mengangguk, lagi pula ia tidak berniat mengajak Su Yurong. Pada saat ini, Sue Sengbei melontarkan sindiran untuk mengusir Ning Fan. Ning Fan, kalau kamu tidak ada urusan lain, kamu boleh pergi sekarang. Bukannya aku ingin mendesakmu, tapi akan canggung kalau Tuan Su melihatmu di sini. Lagi pula, kamu belum mendapat persetujuan dari keluarga Su. Sue Sengbei. Su Yurong mengerutkan kening, siap memarahi. Namun, Ning Fan sudah berbicara sebelum dia sempat, Sue Sengbei, apakah aku mendapat persetujuan keluarga Su atau tidak, itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu memikirkan keselamatan Nona Su. Jika kau punya pikiran yang tidak pantas, aku sarankan kau untuk melupakannya. Nada bicara Ning Fan penuh peringatan. Sue Sengbei, merasa sedikit bersalah, mendengus tetapi tidak berani berbicara lebih jauh. Bagaimanapun, dia masih ingat kekalahan yang diberikan Ning Fan padanya terakhir kali, meninggalkan bayangan yang membekas dalam dirinya. Kalau begitu, aku akan menyuruh King Cheng pergi bersamamu untuk membeli rumah itu, untuk berjaga-jaga. Kau baru di kota provinsi ini, dan aku khawatir kau akan ditipu, kata Su Yurong. King Cheng, tolong bantu aku, temani Ning Fan membeli rumah, katanya kepada Ning Fan dan Su King Cheng. Setelah itu, ketiganya mengobrol sebentar, lalu Su King Cheng mengusir Ning Fan.
Nona, Ning Fan ini sungguh tidak pantas untukmu, kata Sue Sengbei setelah Ning Fan pergi. Diam. Sue Sengbei, kuperingatkan kau, jika kau menjelek-jelekkan Ning Fan lagi di hadapanku, atau melontarkan sindiran lagi padanya, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan wajah Tuan Sue tua dan mengusirmu, kata Su Yurong dingin, memarahinya tanpa rasa hormat. Dia tidak memperlihatkan sikap sopan santun seperti yang ditunjukkannya di hadapan Ning Fan. Dia jelas seorang wanita muda yang mendominasi dengan kedudukan tinggi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.